Selamat siang. Net 12 kembali hadir dengan informasi yang hangat dan penuh inspirasi. Ya, dan berita pertama, posisi Kapolri yang begitu strategis menyebabkan banyak pihak menginginkan jabatan ini. Akibatnya kompetisi di dalam internal Polri bisa terjadi dan pengaruh partai politik mengintervensi jabatan tertinggi di lembaga kepolisian ini. Tegang dan penuh lika-liku. Itulah suasana pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri pasca reformasi 1998. Posisi Polri yang terpisah dari TNI menjadi posisi strategis. Langsung di bawah Presiden membuat posisi Polri memiliki kekuatan penuh. Sang pucuk pimpinan, Kapolri pun memiliki peranan luar biasa dalam reformasi penegakan hukum, bertanggung jawab sebagai penyelenggara fungsi kepolisian, perlindungan keamanan warga, dan melindungi pemimpin negara. Jika dirunut sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11, mekanisme pemilihan Kapolri telah jelas tertulis. Kapolri dipilih melalui proses pemilihan yang panjang. Nama-nama calon Kapolri sebelumnya sudah diajukan oleh Polri kepada Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Melalui pertimbangan, penyelidikan, dan rekam jejak, Kompolnas beserta KPK, PPATK, dan Komnas HAM akan muncul nama yang layak dan akan diajukan kepada Presiden. Berdasarkan hak dan kewenangannya, Presiden akan memutuskan nama, apakah calon tunggal atau tidak. Para Cakapolri ini kemudian akan ikuti fit and proper test alias uji kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Usai uji inilah nama Cakapolri yang berhak jadi Kapolri akan diloloskan. Selanjutnya, hak prerogatif Presidenlah yang akan menetapkan Kapolri dalam pemerintahannya. Karena begitu penting inilah yang membuat posisi Kapolri diimpikan dan cenderung jadi rebutan oleh internal maupun eksternal Polri. Cenderung rebutan yang luar biasa, tidak hanya di eksternal, tapi di internal juga cakar-cakaran. Beda dengan Panglima TNI. Panglima TNI ketika Presiden sudah menetapkan satu figur, TNI solid, mendukung. Tapi kalau di Polri tidak, terjadi cakar-cakaran. Kenapa? Karena intervensi kekuatan-kekuatan politik masuk ke internal Polri untuk berebutan, untuk saling memperebutkan posisi Kapolri yang sangat strategis. Tak bisa dipungkiri kehadiran intervensi partai politik juga kental dalam pemilihan Kapolri. Kondisi ini sangat mempengaruhi harmonisasi di tubuh Polri. Sejak Polri terpisah dari TNI, kenaikan anggaran Polri itu luar biasa banyak, lebih dari 1000%. Sementara TNI cuma 450%. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena lobby dari elit-elit kepolisian, terutama Kapolri, kepada partai-partai penguasa itu sangat baik selama ini, sehingga mereka selalu dimanja dengan anggaran. Karena itulah posisi strategis ini rawan dipolitisasi oleh partai politik untuk mengamankan kader yang bermasalah. Jabatan ini juga rentan rayuan korupsi yang deras berdatangan. Saya tidak tahu apakah ada transaksi politik atau tidak, tetapi kalau dari nilai strategis menurut saya menduga ini bagian dari investasi untuk bisa jadi untuk melindungi kader-kader partai baik di pusat atau di nasional gitu yang terlibat proses hukum. Kondisi Polri kini dihantam banyak kasus seperti rekening gendut, mafia kasus, hingga ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri. Siapapun Kapolri yang terpilih harus memahami masalah itu. Selain mengawal jajaran yang dipimpinnya, Kapolri terpilih tetap mengemban visi sebagai pelayan publik sekaligus penegak hukum. Penting adanya ruang transparansi publik dan masukan dari masyarakat, karena disinilah martabat bangsa dan negara dipertaruhkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.